Baik, sebelumnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya teman-teman? Alhamdulillah baik, sehat Pak. Nah, semoga puasanya diberikan kelancaran sampai penuh nanti, sampai akhir bulan. Amin. Masih semangat kan pada hari ini? Semangat Pak, sedikit Oke. haus dan lapar. Oh, sama. Biar semangat yuk. Untuk melanjutkan mata kuliah kemarin, materinya sampai mana ya? Sampai ini, pengenalan variabel. Oh, siap. Siap. Untuk kali ini saya lanjutkan ya teman-teman. Yang minggu kemarin sudah dijelaskan, sekarang tinggal melanjutkan saja. Apa itu variabel? Variabel adalah objek yang nilainya dapat berubah-ubah dalam sebuah program. Pada saat sebuah variabel dideklarasikan, program memesan tempat dengan ukuran tertentu sesuai tipe datanya. Pada memori, ini digunakan untuk menyimpan nilai dari variabel tersebut. Pemrogram dapat memberikan nama pada sebuah variabel untuk mempermudah pemanggilan variabel tersebut di dalam pemrograman. Pada saat dideklarasikan sebuah variabel, pemrograman harus menyebut nama variabel dan tipe data dari variabel tersebut. Contohnya seperti ini. Kelihatan tidak share screen saya teman-teman? Kelihatan ya? Halo. Kelihatan. Sudah. Oke. Ini ada tipe-tipenya dan variabelnya seperti ini. Dalam bentuk flowchart, deklarasi variabel digambarkan sebagai sebuah proses. Misalnya sebagai berikut. Di sini variabelnya X, tipe datanya integer, dan ini variabelnya nama. Untuk tipe datanya pakai string, dan variabel tinggi badan tipe datanya real. Oke. Untuk di pseudo hampir sama, coba ditambahkan lagi seperti yang ada di sini. Selanjutnya, nah sebelum kita menuliskan beberapa program dalam bahasa C++, ada baiknya kita mengenal terlebih dahulu struktur dan format penulisan dalam bahasa C++. Ini ada untuk memulai mengawali program, kita membuat judul dulu dengan /2 ini. Setelah itu kita yang akan mulai dijalankan programnya mulai dari tanda hashtagnya atau pagar ini. Lalu, nah di sini ada baris pertama dituliskan tanda double slash. Maksudnya sebagai komentar, artinya baris ini tidak akan dieksekusi, tetapi cuma hanya tampilan saja. Sedangkan untuk penulisan komentar lebih dari satu baris menggunakan tanda hashtag dan bintang seperti yang ini. Baris ke 1, 2, 3. Lalu pada baris kedua terdapat kode include, hashtag include yang diawali dengan tanda crash. Ini dapat kita sebut dengan preprocessor directive. Merupakan perintah untuk memberitahukan kepada compiler untuk melakukan berbagai macam definisi seperti menggunakan include file library, misalnya studio.h tadi, karena di dalam file tersebut mengandung beberapa fungsi yang akan digunakan dalam program. Nah, untuk yang selanjutnya main yang ada tanda kurungnya itu terdapat instruksi main di mana pada baris tersebut merupakan fungsi utama atau program utama. Maksudnya pada baris tersebut merupakan penanda awal dari eksekusi sebuah program. Artinya tanda main tadi itu untuk mengawali sebuah program yang akan dijalankan. Seperti pada gambar di atas ada tanda slash, ada tanda kurung dan juga tanda kurung kurawal untuk mengawali program. Dan selanjutnya pada baris ke-6 ada print hello world, merupakan instruksi untuk mencetak tulisan, nanti ada tulisan selamat datang gitu yang ada muncul di layar.
Dan sedangkan pada baris ke-7, array turun 0 ini merupakan nilai kembali dari fungsi utama, yaitu nilainya 0. Dan untuk mengakhiri sebuah program, jangan lupa kita menambahkan tanda titik koma pada akhir pemrograman seperti ini. Dari sini ada yang masih bingung, teman-teman? Untuk saya sendiri sudah paham, Pak. Belum ada pertanyaan. Siap gimana, teman-teman? Kalau dari saya sudah paham. Sementara belum ada, Pak. Oh, siap. Bisa diterima ya, langsung lanjut aja materinya. Ya, Pak. Oke, Dilanjut untuk aja. selanjutnya, untuk menuliskan variabel, kita dapat menuliskannya pada bagian isi program. Contoh penulisannya seperti ini. Bisa dilihat di share screen ya. Main integer, string, float, berat badan, dan cara pakai jenis kelamin, booleannya status. Secara teori, pemrograman dapat memberikan nama apapun pada sebuah variabel karena penamaan variabel bertujuan untuk memudahkan kita dalam memanggil kembali. Tapi ada beberapa panduan yang bisa diacu pemrogram dalam penamaan variabel. Antara lain, huruf pertama pada variabel menunjukkan tipe data dari variabel. Contohnya diawali dengan huruf C untuk variabel chart, I untuk variabel integer, sedangkan S untuk string, dan selanjutnya. Nama variabel harus cukup jelas untuk menunjukkan tujuan penggunaan variabel tersebut. Contoh, S nama adalah variabel string untuk menyimpan nama. Ini ada C jenis kelamin, ini maksudnya adalah variabel chart untuk menyimpan jenis kelamin. Dan sedangkan ini ada B status, ini merupakan variabel boolean untuk menyimpan status. Nah, ini yang penting, nama variabel tidak boleh mengandung spasi kosong atau karakter khusus, misalnya ada tanda seru, ada @ ada hashtag, dan lain sebagainya bisa dilihat di sini. Nah, untuk memisahkan kata di variabel, kita cukup menggunakan dengan underscore, seperti di sini, atau bisa juga menggunakan huruf kapital pada awal kata. Bisa menggunakan huruf kapital pada awal kata seperti ini. Yang menggunakan underscore, dan yang ini kita menggunakan huruf besar di awal kata. Nah, setelah sebuah variabel dideklarasikan, variabel dapat menyimpan nilai. Pengisian nilai ke dalam sebuah variabel dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu dengan secara langsung atau dengan kita menyebutkan inputannya. Contohnya di sini jenis kelamin bisa langsung dituliskan langsung P, nama orang tua langsung dituliskan dengan namanya, atau nilainya ditulis langsung nilai. Bisa juga dengan inputan seperti ini, input. Contoh, C jenis kelamin, S nama orang tua, I-nya nilai akhir. Di sini masih ada yang dibingungkan? Sementara belum, Pak. Mas sudah paham. Dari sampai sini sudah paham. Siap. Sekarang kita lanjut ya, teman-teman. Ya, Pak, dilanjut. Oke, contoh programnya yang seperti ini bisa dilihat pada halaman ini. Contoh program untuk memberikan nilai pada sebuah variabel. Contohnya input studio.h ini kita masukkan integernya. Ini pakai string nama A dan B. Nah, ini pengisian nama secara langsung. Bisa ditulis dengan angka langsung dan juga nama. Oke. Kalau untuk di pengisian nama ini boleh dispasi. Misalnya nama Joko Handono ini bisa dispasi, tapi untuk penulisan di sini string nama ini tidak boleh ada spasi. Oke, untuk yang inputan seperti di gambar.
Nanti penampilannya di layar akan seperti ini. Printf nilai A, B, dan seterusnya. Nah, pada contoh program tadi kita melihat tanda persen I dan persen S. Kalau kita cermati di sini. Ya, mohon maaf. Nah, ini yang pada baris ke pengisian dengan inputan. Ini ada persen I, maksudnya adalah kita memanggil variabel integer, dan yang ini persen ini, S ini memanggil yang string, nama integer ini, stringnya itu. Oke, karena pada dasarnya dalam pemrograman bahasa C++, nilai input atau nilai yang didapat ditampilkan berupa karakter. Sedangkan di dalam program, nilai tersebut harus sesuai dengan tipe data yang dideklarasikan. Nah ini, sebagai contohnya tadi pada variabel IB, tipe datanya adalah integer. Untuk mengubah tipenya masuk menjadi integer, maka menggunakan ini persen I untuk yang integer. Biasanya string juga bisa diawali dengan huruf pertama tipe datanya. Misal float persen F ini untuk float, dan string bisa menggunakan persen S, dan seterusnya. Khusus untuk inputan, nama variabelnya harus diawali dengan string dan, seperti tampak pada baris ini. Pengisian dengan inputan. Setelah persen I dan S diikuti dengan lambang dan. Oke. Bagaimana teman-teman? Apakah sudah jelas apa belum? Sementara sampai sini sudah, Pak. Kelihatannya kok pada lemes semuanya ini. Mantap, Pak. Sudah jam siang ini. Aduh, siap. Ya, sebelum saya tutup ini, untuk absensinya saya adakan dua sesi ya. Yang pertama di Zoom ini, dan nanti absen lagi di LMS ya. Gimana? Ya, Pak. Oke, Ya, sekarang saya siap. dulu. Ya. Mas Alvendo Farhan Mahrisa masih hadir? Masih ada. Ya. Mas Arfi Agustian. Pak. Oh, siap. Mas Ahmad Rizal Permadi. Hadir, Pak. Baik. Alhamdulillah semuanya hadir ya. Oke, untuk materinya ini nanti saya share di LMS dan juga di grup WA. Untuk tugasnya melanjutkan tugas yang kemarin saja ya teman-teman. Kelihatannya kemarin banyak yang belum mengumpulkan. Gimana? Maaf Pak, Ya, lupa. Oh siap, nggak apa-apa. Namanya juga mau. Tapi ya jangan sering-sering ya lupanya. Ya, Pak. Oke. Maaf. Untuk pertemuan kali ini, terima kasih atas partisipasinya. Jangan lupa jaga kesehatan, semangat puasanya, jangan sampai bolong, dan apalagi yang kurang? Jangan lupa sahur. Oh siap. Baik, terima kasih ya teman-teman atas kehadirannya. Jangan lupa tetap jaga kesehatan. Jangan lupa minum air putih yang banyak nanti. Ya, Pak. Nanti setelah buka minum. Sekarang kalau buka menyebabkan batal puasa. Siap. Betul sekali, teman. Oke, dari saya cukup sekian ya, teman-teman. Terima kasih atas partisipasinya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Waalaikumsalam.